Assalamualaikum sahabat Taraka Garage dan teman-teman dari iosbmx.com. Kembali lagi ketemu dengan saya Daru di channel Hobbies kesayangan kita semua, Taraka Garage. Hari ini saya beruntung banget nih. Saya ketemu dengan Mas Adnan, salah satu pro rider flatland Indonesia di era tahun 2000-an ya. 2000-an. Oke, sekarang depan saya udah ada Mas Adnan nih. Apa kabar, Mas? Baik, Baik. Kita ngobrol-ngobrol. Ternyata ada satu mahakarya dari Mas Adnan ini yang luar biasa dan teman-teman harus tahu. Oke, stay tune. Oke, Mas Adnan, ini saya mau nanya-nanya nih. Sebelumnya boleh tahu ya, pengen tahu tentang Mas Adnan berkiprah tentang BMX flatland. Iya. Ya. Sejak kapan Mas mau mulai bermain BMX itu sejak kapan? Seingat saya tuh sekitar di awal tahun 2000. Di awal tahun 2000 ya. Berarti Pas, itu kelas apa? SMP atau SMA atau? itu pas mau naik SMA. Pas lulus SMP. Lulus SMP mau naik SMA. Oh gitu. Iya. Nah, siapa yang jadi patokan benchmarking atau idolanya dulu siapa? Gara-gara siapa? Dulu sih sebetulnya nggak ada kepikiran mau jadi main BMX. Dulu emang setelah sunat itu minta beli sepeda sama orang tua kan. Unik juga nih, ternyata di tahun 2000-an masih gitu ya? Iya. Masih hadiah sunat, masih BMX. Terus Oke. akhirnya orang tua tahunya kan di Pasar Rumput belinya. Ya, betul. Kalau kita ke Pasar Rumput, ya, ternyata ketemulah dulu pertama sepeda itu GTX loh. Oh, GTX. Ya, tahu. Warna chrome biasanya. Kayak chrome, Ya, betul. Oke. Akhirnya punya cuman dipakai buat warawiri, jalan-jalan aja gitu kan. Nggak lama ketemu tuh ada salah satu rider old school lah ya, anak lama gitu kan. Oke. Akhirnya dia tahu saya punya sepeda, diajak main. Oh, siapa Mas? main. Masih ingat? Masih. Disebutin namanya? Sebutin aja nggak apa-apa. Karena kan ini teman lama kan. Iya. Back in the days banget nih. Itu Om Ian Karet. Ngeliat Om Ian latihan, akhirnya saya diajak ikut gabung lah gitu di grupnya dia untuk latihan. Oh, oke. Ya, akhirnya kecemplung lah itu di dunia BMX. Masih pakai GTX itu? Masih GTX, ya kan. Oke. Terus. Akhirnya diajakin tiap minggu pagi ke Senayan kita, Pintu 12. Pintu 12. Oke. Di situ baru tahu tuh ternyata komunitas BMX banyak gitu kan. Ya. Itu setiap minggu pagi itu mungkin 50 sampai 100 orang ada kali setiap hari itu. Rame banget. Dan dari berbagai tempat datang, Bogor, ada macam-macam deh pokoknya. Trennya lagi musim Dino Kompe dulu. Oh, oke. Jadi pas lagi GTX, akhirnya kepikiran kan karena banyak yang pakai Dino Kompe, kepengen beli kan, akhirnya ganti Dino Kompe. Baru buat latihan mid schoolnya di situ di Dino Kompe. Ngeliat siapa dulu pas mid school? Ngeliat orang, wah gue pengen kayak dia nih gitu. Dulu di Senayan ada tuh senior saya juga dulu tuh. Siapa? Om Lepi. Semua orang tahu pasti ya. Levi the legend. Iya. Dari Cycle ya. Itu ya di Senayan yang hebat ya waktu zaman dia ya Levi, Heru. Terus kalau pas di Senayannya, sering nontonin Levi sama Heru latihan gitu kan. Mereka udah bisa backyard, pakai chicken segala macam lah itu. Mulai di situ tertariknya di situ, pengen bisa banget gitu pokoknya. Awalnya dulu tahun 2004 2005 itu belum ada YouTube deh kayaknya. Ada cuman lemot banget ya. Lemot. Susah banget. Masih sedikit kontennya tentang susah banget ya. Kebetulan ada teman dari Bali. Jadi kita pas saat lagi ada kompetisi di Bali, diajak main ke rumahnya, ternyata dia punya simpenan video-video flatland. Dari tahun ke tahun tuh dia punya kan. Bali siapa? Yopi? Bukan. Mas Ruli mungkin kalau kenal. Mas Ruli. Ya, Oke. Aku waktu itu sempat main sama dia, kita mintalah referensi video-video yang dia punya gitu kan. Akhirnya dari video itulah nemulah satu trik yang pengen dipelajari gitu. Jadi bertahap dari satu trik pindah ke trik yang satu lagi, pindah. Itu di Bali itu apa? Kejuaraan? Itu acara lokal Bali ya. Oh, lokal Bali. Lokal Bali.
kebetulan memang banyak juga rider datang dari Jauh Jawa. juga ya? Pernah. Dari Jakarta jauh-jauh datang ke Bali? Iya, dulu kita berpikirannya namanya dulu hobi ya. Itu ada event di luar kota Dikejar. itu ditunggu-tunggu banget itu. Wah, tuh. Pengen ke sono gitu kan. Ternyata nggak berubah, kulturnya nggak berubah. Iya. Dari era 80-an tuh teman-teman dari Jakarta ada event luar kota dikejar. Kejar. Terus semua biaya sendiri. Biaya sendiri. Oh ya sama berarti. Gak ada Keren, sponsor, keren. Nggak ada udah sponsor. gak ada sponsor, biaya sendiri, uang jajan hemat-hemat. Yang dikejar apa ya? Pengalaman atau Kadang gini ya, kadang kita dengar cerita nih, ada teman dari Jawa Timur mainnya bagus, bisa ini, bisa trik ini, bisa trik, penasaran gitu kan. oh, oke. pengen lihat langsung dan Iya, bisa iya. bertanya-tanya langsung gitu kan. Makanya sering banget yang ditunggu-tunggu rider ada kompetisi ya. Nanti Iya. setelah kompetisinya setiap rider tuh akan latihan keras lagi gitu. Apalagi setelah kompetisi dia ngelihat referensi trik 1, trik 2, trik 3. Nanti setelah pulang trik itu dia akan ngulik trik itu biasanya. Oh, dan di Bali itu udah kelas flatland ya? Udah flatland namanya. Udah flatland. Udah pakai Deno Kompe itu. Deno Kompe. Woi. Wah, itu udah. Kan berat itu ya? Iya. Iya benar berat kan? Lumayan berat ya. Iya lumayan berat. Dan kebetulan dulu di Jakarta eranya masih mid school kan. Ya betul. Ini kalau saya boleh buka lagi sejarah, mungkin saya yang membuka pintu yang new school-nya. Oh. Dulu di era-era kita di Jakarta, Jabodetabek, Bekasi itu mereka masih yang mid school semua triknya. Ya. Nah, saya balik dari Bali, kebetulan itu ada rider dari Malaysia juga kan. Oh. Nah, aku lihat langsung dia main kayak apa, cara latihannya seperti apa, teknik-teknik seperti apa. Sampai balik ke Jakarta, saya praktekin lagi tuh apa yang dipelajari. Nah, itulah membuka flatland zaman sekarang tuh di era itulah. Di tahun 2005 itu membuka pintu new schoolnya New flatland. school ya. Nah, Wah. Jadi boleh dibilang saya Keren, satu-satunya keren. yang ngebuka yang ini. Awalnya belum ada di Indonesia, baru ada di Malaysia mungkin udah banyak. Di Indonesia belum ada dulu, masih yang mid school semua. Pak Chicken, Backyard dan lain-lain lah pokoknya. DKD yang masih pakai rem, saya udah coba diket yang no brake ini. Oh, gitu. jadi udah breakless tuh. Udah break, BMX ya? udah break Wih. 2005. 2005 ya. 2005. Itu awal mulanya terbukanya pintu new school. New school. Ya, Wah, di Indonesia. keren nih. Jadi bersyukur banget nih saya ketemu sama penggebraknya New School di Indonesia, yaitu Mas Akbar. 2005 ya? 2005 itu. Itu Wah, keren awal banget. mulanya itu. Akhirnya tadinya belum ada time mesin, Iya, belum iya, ada iya, yang spinning, diket, yang brakeless, itu belum ada dulu. Akhirnya kita lah yang buka itu semuanya. Akhirnya diikuti sama kota-kota lain seperti di Bandung, di oke. Jawa. Akhirnya viral lah tuh trik-trik yang spinning, pumping, yang time mesin, Iya. segala macam. Itu baru viral lagi tuh. Tadinya orang taunya yang scalping semua triknya. Iya. Dan saat itu Mas Adnan nguasain semua triknya itu. Saya nguasain. Wih. Yang trik scarfing saya udah pelajari lebih awal. Makanya setelah Jadi saat itu Mas Levi udah nah lewat belakang. di 2025 2005 itu Om ya? Levi udah mulai turun nih. Udah kesibukan yang lain kan. Iya. Akhirnya jarang ke Senayan segala macam. Akhirnya kita lah yang generasi yang rutin ya. Nah terus Mas Adnan bisa mencapai di puncaknya kompetisi itu di tahun berapa? Saya di 2005 itulah yang lagi naik-naiknya. Iya karena nguasain semua trik. Iya, itu istilahnya pas kita kompetisi. Iya. Kita doang yang bisa gitu kan. Akhirnya orang-orang yang teman-teman yang datang itu sempat kaget gitu kan. Wah, ternyata bisa ini, bisa Kayak itu gini, gitu ya, kan. iya, Akhirnya diikutilah sama teman-teman yang lain gitu. Wah. Akhirnya tuh di 2005, 2006, 2007, 2008 itu Berarti ya Mas Adnan juara nasional ya kali ya? Untuk di flatland ya? ya mungkin boleh dibilang seperti itu Wah, dulunya. keren. Beda sama kita dulu. Bener-bener niat datang ke Bali, tanya-tanya ada video baru nggak gitu kan, Iya. dikopiin dong, kirim ke Jakarta gitu. Internet juga masih lemot coba Wah, dulu ya. susah dulu Susah mungkin nyari internet. masih pakai Telkomnet itu ya kali ya, Iya, instan itu. karena kalau ada teman Koneksinya koneksi lewat telepon betul, tuh. Iya kan? ada teman punya internet buka YouTube aja yang durasinya 5 menit, Patah banget. Iya. Iya, jadi ini
rangkaian sejarah BMX nih si Mas Adnan ini. Ini teman-teman yang generasi baru ini sekarang lebih mudah gitu ya. Lebih mudah. Dikasih kemudahan. Ternyata zaman dulu perjuangannya 2005 Wah, udah. kita Masih mau susah ya? ngulik kayak contoh ya, Hitchhiker aja. Ya. Itu kita nggak tahu awalnya seperti apa. Tahu-tahu udah begitu aja. Bener-bener mikir tuh, lihat Iya, iya. di video tiba-tiba begitu ini gimana awalnya, gimana landingnya, oke, gimana harus itu kita udah jatuh bangun sampai frame berapa kali patah, beli lagi, patah, beli lagi tuh zaman dulu. Untuk ngulik satu trik itu aja. Oke. Tapi untuk saya lihat untuk anak sekarang karena udah ada yang bisa dan tutorial udah banyak, mereka lebih cepat bisanya. Iya, iya. Nggak kayak kita dulu, kita satu trik bisa setahun. Ya, Mereka sekarang sebulannya udah bisa gitu. Bisa, wow. Bedanya itu zaman dulu. Makanya progres zaman dulu lambat dulu. Kita mau tahu trik aja harus cari video dulu, Iya, cari iya, majalah dulu, cari semuanya Iya, deh. bener-bener. Zaman old school juga nggak ada video. Iya, Full pakai susah, majalah. susah. Ya. Dan di majalah itu cuma ada satu trik per satu majalah. Iya. Iya, jadi wah bener-bener. Dan tapi dulu memang ada majalah namanya 101 Freestyle Trick. Iya. Nah, itu orang punya buku itu ya udah kayak wah, Dikerubutin ya? Iya, dikerubutin. Dipinjam-pinjam ya. Difotokopi. Kadang difotokopi ya, bener. Fotokopi dipotong-potong, Iya, ditempel-tempel di fotonya, kamar zaman dulu tuh. Betul. Nah, ini ada yang menarik nih. Jadi ternyata Mas Adnan ini memproduksi frame dan bar sendiri. Jadi benar-benar R&D-nya sendiri, memproduksi sendiri, dan hasilnya ini dinikmati bukan cuma lokal, tapi sudah internasional. Sudah ke berbagai dunia yang menikmati hasil kerennya frame dan bar buatan dari Mas Adnan. Nah, ini saya ulik sedikit boleh ya? Iya, boleh. Nama brandnya Arctic ya? Ya, betul. Arctic. Boleh tahu nggak itu apa? Arctic itu apa artinya? Arctic ya. Itu namanya sebenarnya nggak terkonsep ya. Jadi tadinya awalnya apa ya? Art cycle bike atau apa gitu kan. Oke, ada ya, ada cycle-nya lah ya. Di mix. Udahlah. Arctic aja lah. Arctic. Saya cari di Google Arctic, ternyata artinya kan kutub utara gitu ya. Oh Kutub iya. utara gitu. Kutub utara ya. Nah, kebetulan pas saat itu emang saya senang baca artikel tentang kutub utara kayak gitu-gitu ya. Terus emang dunianya tempatnya penuh dengan salju gitu ya. Kayak seneng aja gitu, nama kedengarannya tuh enak gitu, Arctic. Akhirnya terbersit di kepala. Udahlah Arctic aja lah, ribet-ribet ya kan. Tahun berapa itu, Mas? Awal mulanya 2022. 2022. Jadi belum tahun lama ya. 2005 mulai menggeluti flatland, baru 7 tahun kemudian dari 2005 ke 2000 lama ya? Lama Lama ya? Lama ya, 15 tahun kali Iya, ya. 15 tahunan. 15 tahunan lah. Oke. Sekarang 17 tahun. apa yang kepikir, apa alasannya sampai harus ngedesain frame sendiri? Ya. Menarik pasti nih. Jadi gini ya, Indonesia itu kan keterbatasan spare part flatland awalnya. Kita harus impor. Saya pelajari gitu kan, kenapa harus impor gitu. Sedangkan saya lihat Indonesia punya potensial gitu, material ada misalkan, tenaga ahli yang bisa ngelas ada. Mungkin saya pikirnya mungkin kekurangannya adalah risetnya kurang kali. Ya. Risetnya kurang. Nah, Karena R&D itu mahal, Mas. iya betul, ada R&D itu riset, mahal. ada uji coba segala Ya, macam, betul. itu biaya juga. Betul, Saya juga Betul. mengalami seperti itu juga. Iya. Patah bikin lagi, wah kurang ini bikin lagi. Betul. Berapa kali gagal, kurang ini. Wah itu complicated lah pokoknya zaman itu. Iya. Yang Ini pertama. adalah bentuk prototipe pertama dari frame Arctic ya. Iya, ini pertama kali. Ini untuk jadi seperti ini perlu R&D-nya berapa bulan, Mas? Lama, mungkin kurang lebih 3 atau 4 bulan kali ya. 3-4 bulan. Nah, Jadi itu- coba patah, Iya, titik lemahnya di mana iya. gitu ya? Iya. Bisa kurang lebih dari 3 bulan mungkin. Ada 6 bulanan saya lupa itu. Jadi patah ulang, geometri terlalu Ya, naik ke depan. betul. Wah, kurang lagi. Yang nyobain geometrinya enak apa enggak siapa? Mas Awalnya Adnan saya, sendiri? awalnya saya. Woi, gokil. Awalnya kan saya punya frame aftermarket. Ya. Ya, saya coba, frame aftermarket rasanya seperti ini. Ya, betul. Ketika ada dorongan ke depan rasanya seperti, saya pengen frame saya tuh kurang lebih seperti itu rasanya gitu Oke. kan.
Akhirnya saya riset, saya redesign lagi yang baru lagi. Akhirnya tercipta seperti ini gitu kan. Saya coba main, menurut saya udah oke nih, udah kekuatan dari segi kekuatan udah oke, dan segi balancingnya udah oke. Saya coba pakai, saya coba posting di Instagram, banyak yang DM yang nanya gitu. Nah itu yang DM itu orang Indonesia, orang luar? Ada orang Indonesia, ada orang luar. Dan itu pakai IG-nya masih Adnan apa udah Artik? Awalnya masih IG saya pribadi. Oh masih IG pribadi. Oke. Banyak yang nanya ini frame apa, buatan mana, gitu-gitu kan. Keren. Buatan Indonesia gitu kan. Oh buatan Indonesia. Bisa kirim nggak ke sini? Bisa kirim nggak ke sini? Gitu saya kan belum produksi nih. Karena banyak yang tanya, kepikir lah kenapa nggak disikat aja nih, bikin produksi massal gitu kan. Nah, saya coba dulu bikin kurang lebih dulu awal-awalnya 10 atau 20 gitu saya buat uji coba dulu nih. Bikin 20. Ternyata laku di Malaysia. Sebelum frame saya bikin stang dulu awalnya. Oh, dari bar dulu. Jadi berapa ini? Ini bar pertama apa ini? Enggak, yang ini keluaran yang ke 1 2 3 keempat ini. Ini keempat. Jadi udah bikin bar dulu. Baru sebelum yang bar bikin pertamanya sekitar 40 atau 50 piece gitu kan. Ternyata diborong ke Malaysia. Wih. Saya pikir, lah kok bikin berapa aja habis ke Malaysia gitu kan. Bahkan permintaannya Malaysia kirim lagi kan, repeat order terus mereka kan. Akhirnya makin semangat. Akhirnya cobalah bikin lagi habis lagi. Nah, saya pikir karena udah hampir 50-an, ya coba desain baru lah. Jadi nggak mau banyak-banyak desain gitu kan. Coba desain yang baru lagi. Ternyata habis lagi, dipesan lagi. Pesan lagi. Akhirnya oke lah tuh. Saya semangat tuh, kirim lagi. Akhirnya yang keduanya frame nih. Kenapa nggak frame sekalian gitu kan? Bikin frame berapa pieces dulu, 6 atau 10 saya lupa tuh, 6. Akhirnya bikin frame, dipesan juga sama orang Malaysia awalnya. Dipesan Malaysia 1, 2, 3, terus nggak lama dipesan lagi sama orang Amerika gitu. Iya, aku kirim ke Amerika kan. Nah disitulah mulai jadi ya secara ini berjalan begitu aja, nggak ada pemikiran mau bikin bisnis ini, nggak ada kepikiran itu. Jadi ini baru jalan baru beberapa tahun berarti ya? Baru 2 tahun? Iya 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Mulai produksinya 2 tahun. Tapi pengetesan uji coba udah sebelumnya. Sebelumnya. Ini bahannya apa Mas kalau boleh tahu? Ini bahannya dari stainless. Mulai bar dan frame sama? Brown, frame sama. Sama? Ya. Oh, dan fabrikasi full Indonesia? Full Indonesia. Orang nggak nyangka Indonesia bisa bikin kayak gini. Wah, keren banget guys. Orang tahunya ini bukan Indonesia aja, padahal ini sih Indonesia. Keren. Dan ini harganya untuk jual di lokal market sama international market beda ya? Dibedain. Beda. Itu gimana cara ininya Mas? Di IG-nya dikasih harga kah atau DM? Nggak dikasih, di DM aja. Oh di DM aja. Oh, nah kalau teman-teman Indonesia nih, saya yakin nih, pasti begitu ngeliat gini pengen punya frame Artik gitu ya. Range harganya berapaan Mas? Range harga dari 3,5 ya, sampai 6 jutaan. Sampai 6 juta. Sampai 6 juta. Jadi untuk frame aja 3,5 sampai 6 juta. Dan ini harga di tahun 2024 ya. Iya. Jadi kalau misalnya nanya tahun depan pasti harganya udah beda. Iya. Tidak beda, keren. Ini sepeda dipakai sama Mas Ian Sofian. Mas Ian Sofian ini sudah 4 kali berturut-turut juara kejurnas untuk kelas flatland. Yeah. Dan ini custom ya. Custom disesuaikan sama ukurannya Mas Ian katanya. Iya. Sebenarnya ini jatuhnya nggak custom sih. Ini yang diproduksi massal sama ini, ya. Artik. Cuman kebetulan pas kali ya. Pas ya, betul. Sama badannya Mas Ian. Betul. Oh. Jadi yang Ian pakai itu adalah yang dijual umum. Ya, umum ya. Dan ini adalah yang seri pertama. Ini seri pertama. Namanya apa Mas? Ini The Way. Frame-nya The Way. Oh, kalau yang kedua modelnya beda sama ini. Ini mau nanya nggak kenapa The Way namanya? Iya. Oke, saya kelupaan nih. Kira-kira kenapa namanya The Way? Jadi itulah awal ceritanya dari saya pengen punya frame
model sendiri. Oke. Akhirnya punya feel sendiri Ya. dan bisa menggunakan semua trik dengan satu frame. Nah inilah jalannya. Berarti ini the way berarti. Filosofinya keren. Iya. Ini jalannya nih pertama nih, yang membuka gerbangnya adalah ini. Iya. Arctic The Way. Nah, The Way akhirnya dikenal sama negara lain ya The Way. The Way. Arctic The Wah, Way. keren. Terus setelah ini berapa tahun kemudian bikin yang seri 2, tipe 2-nya? Baru rilis yang seri 2 ya 2024 ini. 2024. Itu kita keluarin yang flat street yang lurus saja baratnya. Oh, lurus aja, jadi nggak ada ininya ya. Nggak ada lekukannya. Jadi diamond frame gitu kali ya. Ya, diamond frame. Diamond frame. Apa namanya apa? Namanya BW. BW. BW itu Blue Wolf. Jadi setelah 2 tahun nih Arctic nih sudah menerbitkan 2 tipe frame dan barnya 4 Bar Bar 1, lebih banyak 2, ya? 3, 4, 5. Sudah 5 macam bar. 5 bar. Jadi Jadi bisa lihat di Instagram. Di aja. Instagram. Instagramnya Arctic ini ya. Arctic Bikes. Arctic Bike. Oke, jadi yang dijual frame, bar dan pack ya. Dan pack betul. Dan pack ya. Ah. Wah. Keren. Saya bangga sih, Mas. Frame ini bisa dinikmati oleh mungkin udah berapa negara ya, Mas? Perancis, Jepang, Jerman, Jepang, Perancis, Amerika, Kanada, Malaysia, Singapura, Filipina, Australia? Australia belum. Australia belum. Belum. Australia baru stang. Oh, oke. Stang aja. Stang Oke. udah berapa kali ngirim Oke. sana kan. Iya dan iya. Ya. Saya bangga sih, saya bangga. Saya ikut bangga. Luar biasa gitu. Dari seorang rider BMX yang punya cita-cita pengen membuat frame sendiri dan kesampaian dan ternyata dinikmati oleh di luar Indonesia. Jadi teman-teman gak usah sibuk-sibuk nyari frame luar. Beli aja ini. Dia keluar ukuran 16 nggak, Mas? Baru satu itu Oh, iya? orang Jepang yang mesen. Orang Pasti ada yang beli Indonesia siapa yang pertama beli? ini. Yang Ingat nggak? Indonesia. Yang pertama beli siapa? Orang luar dulu ya? Orang Ya. Malaysia itu kan pertama Malaysia kan? yang pertama beli. Malaysia kan? Ah, pertama beli. Orang Indonesia siapa? Orang ini Karawang, orang Karawang. Orang Kerawang. Iya, satu. Masih ingat siapa namanya? Elsa. Elsa. Ya, itu orang Masih pertama. jadi rider sekarang? Masih. Masih. Bisa rider. Wah, thank you Elsa. Thank you banget. Beneran. Thank you. Lu orang pertama. Iya, lo orang pertama yang bisa menghargai dan bisa Iya. menikmati frame ciptaan desain dari Mas Iya. Adnan ini. Keren. Dan sekarang nih, saya yakin Mas, karena frame ini sudah dipakai sama Mas Ian yang notabene memang juara kejurnas gitu dan nggak main-main gitu kan. Iya. Saya optimis ini akan menjadi frame favorit di Indonesia. Jadi orang Indonesia, iya, kalian harus menggunakan frame ini. Jadi kalau kalian menggunakan frame ini, kalian juga membanggakan Indonesia dan membanggakan kasih karya Indonesia nih frame gitu. Jadi double gitu loh, double bangganya gitu. Ini suatu saat Tapi ini akan jadi legenda nih. sedikit kebanggaan lah buat kita. Ya, Jadi banyak Mas, bukan sedikit ini sebenarnya. ya buat saya ya Iya, bangga besar iya. ya kan. Jadi saya pas desain frame ini ternyata beberapa perusahaan brand-brand lainnya banyak mengcopy desain kita. Oh. Mungkin nggak enak lah sebutin brand. Mungkin bisa Ya, lihat ya, di oke. Ya, Instagram ya, aja ya, gitu. ya, oke. Jadi pas saya pertama kali rilis ternyata respon masyarakat rider-rider luar bagus gitu Ya, kan. Banyak akhirnya responnya mereka bagus. pada Banyak, ada Kopi. beberapa yang orang Jepang juga, ada brand Jepang bikin juga mirip kayak kita punya. Malaysia ngikutin tuh ya. Bikin. Oh. Sempet saya ledek-ledekin. Kayak The Way tuh kita gituin aja. ya. Dan dia ketawa, kata gitu kan. Dan Oke, mungkin Amerika juga ada ngikutin desain kita Desain juga. ini, oke. Makanya ya udahlah, masing-masing lah mungkin. ya masing-masing rezeki nggak ketukar. Ya. Tapi memang di zaman sekarang sih memang ya kadang hak cipta dan cipta. segala macamnya detailing duniawinya kadang diperlukan. Oke, ini mungkin tips saja ya untuk yang mau bangun sepeda atau yang mau ngerakit sepeda, terutama ya rider-rider flatland ya. Jadi jangan cuma hanya ngelihat ini dipakai pro, ini brand mahal, itu nggak ngejamin semuanya.
karena mereka juga bikinnya ya di Jepang, di Cina juga semuanya. Emang karena dipakai Pro mungkin ada nilai plusnya, tapi nggak ngejamin frame itu cocok buat kita. Karena speknya orang bule, speknya ini sama orang kita beda-beda, nggak sama. Kadang kita terlalu gimana ya, terlalu tinggi banget. Iya, wah ini Pro yang pakai nih. Ya. Tuh pas dipakai besok dijual lagi nggak cocok katanya. Ya karena kita nggak ngeriset dulu gitu kan. Tiba-tiba orang pakai ikut-ikutan aja. Nah kita kalau mau beli sepeda ya lihat karakter main kita juga gitu kan. Kalau kita emang masih mainnya slow ya pakai brand-brand lokal juga nggak masalah sebenarnya. Ya masih mampu lah. Toh buktinya frame kita juga udah dipakai sama Pro juga, udah bisa ngejuarain kompetisi segala macam, gak ada masalah sebenarnya. Jadi untuk yang Indonesia terutama ya lo harus bangga aja, jangan sedikit lu banggain brand luar. Padahal di Indonesia juga banyak yang bagus gitu kan. Ya nggak semuanya lah, tapi ya ada lah gitu yang bagus, beberapa ada yang bagus. Salah satunya Arctic ini. Jadi lu pada beli deh Arctic deh. Iya. Dan yang kedua juga pasti budgetnya juga sesuai dengan Indonesia gitu kan. Yes. Oke lah, lo pengen pakai brand orang luar ya budget tuh juga harus siapin. Ya mahal juga jatuhnya kan. Kalau yang untuk di lokal, untuk budget yang sedang-sedang aja ya, untuk brand lokal cukup lah. Ya. Mungkin itu aja sih saran-sarannya ya. Siap. Iya. Thank you. Sekali lagi gue thank you buat waktu dan kesempatan ini Mas. Siap. Buat ngobrol-ngobrol. Iya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan menjadi inspirasi pastinya. Jadi teman-teman jangan berhenti bermimpi. Seperti Mas Adnan ini, mungkin kalau kita melihat di tahun 2002, 2001, Mas Adnan ini bukan siapa-siapa. Tapi 2005 start, dia adalah pemain pro flatland. Dan tahun 2022 sudah meng-create desain sendiri frame BMX yang bisa dinikmati di luar Indonesia. Dan orang Indonesia harusnya kita semua bangga. Gitu Mas. Siap. Oke, sip. Sekian bincang-bincang seru dengan Mas Adnan kali ini. Thank you sudah mengikuti perjalanan Taraka Garage. Ikuti perjalanan Taraka Garage selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Thank you Mas Adnan. Siap. Sukses, terus berkarya. Amin. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke. Jadi saya masih belum boleh tahu nih pabriknya di mana ya? Belum. Gak apa-apa, gak masalah. Pokoknya kalau gua main flatland nih, pasti gua beli. Sayangnya saya nggak main flatland. Iya. Oke, thank you ya.